Bab 238 Berbagi Hidup dan Mati Bersama, Douluo Dalus Soul Land 2. Pada titik ini, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga kera serigala selesai. Sinar gelap keunguan berubah menjadi seberkas cahaya tiga bagian yang melesat ke langit. Tubuh Huo Yuhao benar-benar ditelan. Seketika, Huo Yuhao merasa seolah-olah tekanan mengerikan yang menekan tubuhnya akan mencabik-cabiknya. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti. Jika Wang Qiwer tidak bergegas ke sini tepat waktu, dia masih akan ditekan bahkan jika dia mengaktifkan keturunan penguasa sepenuhnya dan mendapatkan bantuan Putri Salju. Ketiga kera serigala ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka menakutkan di luar imajinasinya. Golden Dragon Armor mulai mengeluarkan bunyi menusuk dan menggeram. Itu sangat mengerikan, tapi itu terdengar seperti Wang Qiwer sedang berjuang keras untuknya. Dunia gelap keunguan tampaknya telah ada di sana untuk selamanya. Kera serigala mengungkapkan tatapan ganas di mata mereka. Mereka telah menggunakan keterampilan ini untuk membunuh banyak binatang buas dan penguasa jiwa di masa lalu. Meskipun budidaya mereka hanya pada 10.000 tahun, keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah ini adalah senjata terkuat mereka. Seiring dengan teleportasi instan mereka membentuk tim yang tidak bisa diatasi. Warna gelap keunguan memudar dari tubuh kera serigala. Sama seperti yang Huo Yuhao harapkan, tubuh mereka memasuki kondisi kelemahan sementara ketika mereka mengakhiri keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Mereka masih harus waspada terhadap Wang Qiwer, dan dengan demikian mereka siap untuk melarikan diri setelah mereka menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, Wang Qiwer telah menggunakan beberapa metode untuk melibatkan diri dalam keterampilan jiwa mereka sebelumnya. Bagaimanapun, binatang buas adalah binatang buas. Tidak peduli seberapa liciknya mereka, kecerdasan mereka tidak setinggi manusia. Mereka percaya bahwa keterampilan jiwa mereka akan mampu membunuh Huo Yuhao dan Wang Qiwer, dan mereka akan memiliki mayat mereka untuk pesta setelah itu. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan, rasa mayat manusia masih lebih baik daripada jiwa binatang. Saat ketiga kera serigala itu bersantai, salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi kaku dan menundukkan kepalanya. Dia melihat dadanya. 5 bilah tajam ditusuk di dalamnya, memancarkan cahaya gelap keemasan. Setelah ini, raungan naga nyaring menggema. Tubuh kera serigala hancur berkeping-keping, dan ada lubang besar di dadanya. Dia menjerit dengan menyedihkan, tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti yang diharapkan untuk memakan mayat manusia. Dua kera serigala lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, sosok keemasan cerah telah muncul di depan mereka tepat saat tanah bergetar dengan suara gemuruh yang dalam. Di tengah raungan naga, dua lampu ungu emas menyala. Mereka memukul kepala kera serigala pada saat yang bersamaan, dan kedua kera serigala berdiri membeku di tempat. Ya, itu Huo Yuhao dan Wang Qiwer yang meledak sebelum keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah akan segera berakhir. Mereka menunjukkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sendiri. Naga Roar of Destiny menggunakan Golden Dragon Armor Wang Qiwer. Mereka berhasil menahan kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah. Pada titik ini, armor naga emas sudah ditutupi dengan noda berkarat, dan bahkan ada retakan di banyak bagiannya. Cairan emas merembes keluar dari celah-celah ini. Huo Yuhao tidak hanya menggunakan kemampuannya sendiri pada saat ini. Dia juga memiliki kekuatan besar naga emas. Kekuatan jiwanya telah meningkat sampai setara dengan peringkat 70. Kekuatan menakutkan ini sangat meningkatkan kecepatannya juga. Saat dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, dia bergerak dan tiba di depan seekor kera serigala yang telah diserang oleh kejutan spiritualnya. Ketiga kera serigala ini telah mengalahkan banyak lawan sebelumnya, tetapi mereka akhirnya tergelincir hari ini. Mereka dalam keadaan lemah, dan dengan demikian dikendalikan sebelum mereka bisa pulih. Itu ditakdirkan untuk menjadi tragedi bagi mereka.
Tangan kanan Huo Yuhao meraih kera serigala dan mengambil rambut dadanya sebelum melemparkannya ke arah kera serigala berikutnya. Sementara ketiga kera serigala ini adalah binatang buas, mereka telah tumbuh bersama sejak lahir. Dengan keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah yang sangat kompatibel, mudah untuk mengetahui seberapa dekat mereka satu sama lain. Melihat saudaranya terlempar ke arahnya, tanpa sadar ia mengangkat cakarnya untuk meraihnya. Namun, ia melihat sorot mata saudaranya yang memperingatkannya untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat, kesimpulannya sudah diputuskan ketika ledakan menakutkan terdengar. Saat kedua kera serigala bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga dan mengguncang bumi meletus. Gletser tanpa salju telah lama membunuh kera serigala kedua, sementara dinginnya yang paling memungkinkannya untuk diubah menjadi korban persembahan teknik ledakan es Huo Yuhao. Huo Yuhao melepaskan teknik Gletser tanpa salju dan es di tengah-tengah Dragon Roar of Destiny, yang menyebabkan situasi yang mengejutkan. Itu membuktikan bahwa kemampuan Huo Yuhao akan mengejutkan seluruh benua ketika dia mencapai budidaya 7 cincin. Semua keterampilan jiwanya akan ditingkatkan seiring kultivasinya meningkat. Setelah menyelesaikan serangan terakhir ini, kaki Huo Yuhao berubah menjadi jeli, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dia kelelahan. Meskipun Golden Dragon Armor membantunya melawan banyak serangan dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah, kekuatan jiwanya juga terkuras dalam prosesnya. Beberapa ledakan terakhir benar-benar melelahkan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Bahkan kemampuan untuk menilai naga Roar of Destiny tidak diaktifkan sebelum ketiga kera serigala terbunuh. Cahaya emas menetes dari tubuh Huo Yuhao seperti cairan dan perlahan-lahan terbentuk, berubah menjadi Wang Qiuer. Selama ini, Huo Yuhao selalu melihat Wang Qiuer yang tangguh. Namun, penampilannya telah berubah saat ini. Pakaiannya sobek, dan wajahnya pucat. Darah segar juga mengalir keluar dari hidungnya, dan matanya tampak sangat kusam. Tubuhnya berubah lembut, dan dia jatuh ke pelukan Huo Yuhao. Qiuer, Huo Yuhao memanggil dan dengan cepat meraihnya. Pada saat ini, dia tidak lagi geram seperti sebelumnya. Huo Yuhao percaya bahwa Wang Qiuer akan mampu membunuh tiga kera serigala jika dia menderita dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah sendirian. Namun, dia kemungkinan besar akan binasa. Pada saat itu, Wang Qiuer tidak memilih keselamatannya sendiri tetapi bergegas ke posisi inti dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Menggunakan naga Roar of Destiny, dia melawan serangan itu dengan berubah menjadi baju besi. Dia pasti telah menyerap hampir 70% dari serangan yang dilakukan oleh serangan kera serigala. Huo Yuhao tersentuh oleh tindakannya. Dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia akhirnya menanganinya kurang formal pada saat ini. Wang Qiuer berjuang untuk membuka matanya dan bergumam, "Kamu pernah menyelamatkanku. Saya membalas budi itu. Saya tidak berhutang budi lagi kepada Anda. Kamu tidak berhutang apapun padaku, kamu tidak berhutang budi padaku. Jangan bicara, beristirahat." Ketika mereka dapat melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka bersama-sama, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Wang Qiuer semakin menipis dengan cepat pada titik ini. Tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan yang redup dan aneh. Ada luka di tubuhnya yang berdarah hebat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena kehilangan darah. Dia harus beradaptasi, dan tidak bisa menonton ketika dia meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Qiuer, saya mungkin akan melanggar Anda. Namun, cedera Anda terlalu serius, dan saya harus merawat Anda sekarang. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Maafkan aku." Setelah dia selesai berbicara, dia menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang intens dan menusuk menyentaknya. Dia menempatkan Wang Qiuer di tanah. Saat dia berseru pelan, dia merobek pakaiannya di pinggangnya, di mana luka terbesar berada. Tubuh Wang Qiuer sudah bernoda darah merah. Darahnya agak aneh. Ada sedikit emas redup dicampur dengan darah merah segar.
Melihat bahwa luka yang dalamnya hampir 1 inci dan panjang 4 inci, Huo Yuhao menyegel pembuluh darahnya sebelum mengambil kit darurat yang disiapkan akademi untuk semua muridnya. Dia mengambil jarum dan mulai menjahit lukanya. Wang Qiwer memang sangat tangguh. Bahkan agak sulit menusuk jarum ke kulitnya. Perlawanan ini berarti mudah untuk melakukan kesalahan. Jika dia adalah dokter biasa, ini mungkin sangat menantang. Untungnya, Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jarum sebelum menuangkan beberapa kekuatan Ais Ultimate-nya ke lukanya. Ini mengurangi kehilangan darah dan rasa sakit yang dia rasakan. Saat ia menjahit luka-lukanya, Huo Yuhao juga sedikit mengaktifkan domain es abadi. Dia menggunakan dinginnya untuk menunda kehilangan darah Wang Qiwer. Dia menjahit lukanya dengan sangat cepat, dan segera itu ditutup sepenuhnya. Setelah lukanya ditangani, Huo Yuhao dengan cepat bergeser ke sisi lain. Kali ini, itu adalah paha kanan Wang Qiwer. Ketika Huo Yuhao siap merobek pakaiannya, dia berhenti sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Pada titik ini, matanya sudah benar-benar tertutup. Sepertinya dia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dirawat oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan merobek pakaiannya dengan paksa. Luka yang mengejutkan terungkap di pahanya. Paha putihnya halus, panjang, dan sangat lembut saat disentuh. Jantung Huo Yuhao sedikit bergetar, dan dia mengangkat lengan kirinya sebelum menggigitnya. Rasa sakit menusuk memungkinkan dia untuk fokus lagi. Dia menjahitnya lagi. Menggunakan deteksi spiritual sebagai panduan, ia terus berurusan dengan luka paling serius saat ia memperlakukan Wang Qiwer. Pakaian Wang Qiwer yang robek dan compang camping perlahan-lahan berubah menjadi pecahan kain. Semakin sedikit tubuhnya yang tertutupi. Sosoknya sempurna. Ketika Huo Yuhao selesai merawat luka terakhirnya, dia bingung saat menatapnya. Saat ini, dia hampir benar-benar telanjang. Dia hanya diliput di area pribadi tertentu. Rambut pirusnya disapu acak ke satu sisi, dan wajahnya yang pucat membuatnya tampak lemah. Ada yang tidak beres. Kebingungan Huo Yuhao hanya bertahan sesaat. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk seorang wanita lajang muda suka dia harus merasa malu bahwa tubuhnya hampir sepenuhnya terkena pria yang hampir tidak dikenalnya. Dia seharusnya tidak bisa bergerak ketika dia berbaring di tanah. Huo Yuhao bergegas untuk menekan denyut nadi Wang Qiwer dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia segera menemukan masalahnya. Wang Qiwer kehilangan banyak darah, dan kekuatan hidupnya masih menurun. Dia tampaknya sangat bergantung pada darahnya. Meskipun luka-lukanya telah dijahit dan kehilangan darah telah dihentikan, kekuatan hidupnya masih gagal. Kondisinya bahkan tampak memburuk. Pada titik ini, langit menjadi sangat gelap. Langit di atas hutan tampaknya telah ditekan. Sebagian besar awan suram melayang. Baut petir melintas, dan gemuruh bergemuruh. Sepertinya akan turun hujan. Pada akhirnya, Huo Yuhao bukan dokter profesional. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menjahit luka apapun yang ada, tetapi dia sekarang bingung bagaimana menangani cedera Wang Qiwer. Dia tidak bisa mengobati kehilangan darahnya dengan kekuatan jiwanya. Darah, kekuatan hidup. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia sedikit fokus sebelum mengambil satu set pakaiannya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Setelah itu, dia cepat-cepat mengeluarkan pecahan kain dan membersihkan tubuhnya dengan handuk dan air bersih. Setelah itu, dia mendandaninya dengan pakaiannya sendiri. Sosok Wang Qiwer sangat ramping. Pakaiannya tampak agak longgar, tetapi masih pas di tubuhnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Huo Yuhao menemukan bahwa dia berkeringat banyak. Dia tidak tahu apakah itu karena kelelahannya, atau karena sosok menggoda Wang Qiwer. Dia membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Dia mengambil tenda portabel sebelum menempatkannya di dalam. Hanya kepalanya yang tersisa di luar tenda.
Dia duduk bersila di depan tenda dan membantu kepalanya ke pahanya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao mengambil belati macan putihnya. Saat dia melihat wajah pucat Wang Qiwer, dia memotong pergelangan tangan kirinya. Darah bersinar. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk membuka mulut Wang Qiwer dan meletakkan pergelangan tangan kirinya di atasnya. Darahnya mulai menetes ke mulutnya. Kekuatan hidup Huo Yuhao terlalu kuat. 10 detik setelah dia membuka luka ini, itu mulai sembuh dengan sendirinya. Ya, hanya ada satu metode yang bisa dipikirkannya yang bisa menyelamatkan Wang Qiwer. Dia ingin menggunakan darahnya, yang mengandung kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan kemampuan pembentukan darah. Saat darahnya membeku, Huo Yuhao segera memotong pergelangan tangannya lagi untuk melepaskan lebih banyak. Dia terus meneteskan darah ke mulutnya. Sama seperti itu, dia memberi makan darahnya dan terus memotong pergelangan tangannya setiap kali aliran darah berhenti. Kekuatan hidupnya yang berangsur-angsur beredar ke seluruh tubuhnya. Guntur terus bergemuruh di langit. Namun, anehnya, tidak hujan sama sekali. Huo Yuhao terus mengulangi tindakannya seperti mesin, meskipun tubuhnya berada di ambang kehancuran. Meskipun dia kurang menderita dari keterampilan fusi jiwa bela diri, dia masih hampir sepenuhnya kehabisan kekuatan jiwanya ketika dia menggunakan semua yang dia miliki pada akhirnya. Selain itu, dia memperlakukan Wang Qiwer dan menggunakan darahnya sebagai obat untuknya. Tubuhnya benar-benar akan terbakar. Ketika dia merasa bahwa kekuatan hidup Wang Qiwer akhirnya berhenti menipis dan mulai pulih, dia akhirnya santai. Begitu dia melakukannya, gelombang kelelahan dan kelemahan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Meskipun ini adalah hutan bintang besar Do, Huo Yuhao tidak bisa diganggu untuk peduli lagi. Setelah bertahan begitu lama, dia akhirnya pingsan. Dia masih memegang White Tiger Dagger dengan erat, pergelangan tangannya yang lain dirusak oleh luka yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia pingsan, mereka berdua mempertahankan postur aneh. Huo Yuhao berbaring rata di tanah, sementara Wang Qiwer berbaring di tenda. Namun, kepalanya masih bertumpu pada kakinya, mulutnya masih ternoda darah Huo Yuhao. Mereka berdua tertidur lelap begitu saja. Mungkin mereka diberkati, tetapi tidak ada binatang buas yang menyerang mereka di negara mereka yang lemah. Tidak jauh dari mereka, cincin jiwa yang dilepaskan dari mayat kera serigala perlahan mulai menghilang seiring waktu berlalu. 1 jam kemudian, seharusnya datang dari arah ini. Saya sangat sensitif terhadap suara. Saya yakin saya benar. Li Yongyue berkata dengan percaya diri. Mereka dengan cepat melewati hutan. Li Yongyue memimpin tim dan melambaikan Moonblade-nya terus-menerus, mengukir jalan ke depan untuk mereka. Zhang Lexuan tepat di belakang Li Yongyue. Di belakangnya ada Han Ruoruo, Wang Donger, Mo Xuan, dan Din Kai Meier yang berwajah pucat. Seperti yang diharapkan Huo Yuhao, mereka bertarung dengan Dark Golden Terror Claw Bear jantan. Untuk melindungi semua orang, Kai Meier tidak berani menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Tepat ketika mereka akan mengakhiri pertarungan, Zhong Litian dan Zhong Liren tiba-tiba turun tangan. Karena itu, Kai Meier telah menarik kembali kekuatannya tepat sebelum mereka membunuh Dark Golden Terror Claw Bear. Pertarungan epik lain telah terjadi. Kai Meier telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa, sehingga Zhong Litian dan Zhong Lidi tidak dapat menang karena mereka ditentang oleh semua orang dari Akademi Shrek. Bagaimanapun, sebagian energi mereka telah habis sebelumnya karena menggunakan roh binatang mereka. Namun, ketika Zhong Liren muncul, bahkan hati Kai Meier pun tenggelam. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk sepenuhnya mundur. Namun, Zhong Liren mengatakan sesuatu kepada Zhong Litian yang mengubah ekspresinya. Ketiga saudara itu menyerang mereka untuk sementara, lalu melarikan diri. Krisis mereka telah dihindari dengan cara ini. Mereka secara kasar tahu apa yang harus dilakukan oleh Huo Yuhao dan Wang Qiwer.
Ekspresi Zhong Liren telah berubah ketika dia kembali. Jelas, itu ada hubungannya dengan mereka berdua. Wang Qiwer sendirian saja. Bagaimanapun, dia adalah murid baru di akademi. Namun, Huo Yuhao berbeda. Dia bukan hanya bagian dari halaman dalam. Dia juga bagian dari paviliun Dewa Laut. Jika sesuatu terjadi padanya, Kai Meier tidak bisa membayangkan masalah apa yang akan terjadi ketika mereka kembali ke akademi. Huo Yuhao adalah pewaris paviliun Dewa Laut. Dia benar-benar harapan masa depan akademi. Saat ini, tidak ada dari mereka yang berani menunda lebih jauh. Mereka segera mulai mencari Huo Yuhao dan Wang Qiwer, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar hilang. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk beristirahat. Kai Meier juga bergabung dengan tim dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencari mereka berdua. Mereka juga meninggalkan tanda di belakang untuk berjaga-jaga. Namun, tepat ketika mereka akan beristirahat untuk malam itu, suara keras telah mengejutkan mereka semua dari jauh. Ledakan luar biasa itu terdengar sangat jelas, meskipun itu datang dari jauh. Wang Donger sangat cemas. Hilangnya Huo Yuhao membuatnya merasa seolah-olah hatinya telah pergi bersamanya. Setelah mendengar ledakan, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke arahnya. Zhang Lexuan ingin menghentikannya, tetapi Wang Dong hampir menyerangnya sebagai pembalasan. Tidak ada pilihan lain, Kai Meier hanya bisa mencoba melacak sumber ledakan. Ekspresi Wang Donger sangat pucat pada saat ini. Mata pirusnya yang besar dipenuhi dengan kecemasan, dan dia bahkan bisa terlihat menangis dari waktu ke waktu. Dia hanya merasakan betapa kuatnya musuh-musuhnya setelah melawan penguasa roh jahat. Setelah Huo Yuhao pergi, dia mendengar beberapa ledakan, tetapi tidak tahu berita lain tentang dia. Meskipun dia percaya diri padanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Master Roh Jahat 8 Cincin dengan budidaya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, Wang Donger percaya diri mengatakan kepada semua orang bahwa Huo Yuhao tidak dalam bahaya. Karena keterampilan jiwa fusi bela diri mereka berdua sudah sedikit terhubung. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Huo Yuhao, dia pasti akan merasakannya. Meskipun dia memiliki beberapa ketakutan di sepanjang jalan, situasi yang dia khawatirkan paling tidak terjadi. Perasaannya secara alami telah dibangkitkan oleh booming yang menggema karena Huo Yuhao pernah menembakkan meriam dengan menggunakan Lightning God Fury. Mereka mencari hampir 2 jam, tetapi geografi hutan itu terlalu rumit, sehingga mereka harus berjalan di sekitar ngarai kecil. Mereka hanya mendekati target karena ingatan Li Yongyue. Yuhao, kan? Wang Donger berpikir dalam hatinya, air matanya mulai mengalir. Dia telah melalui pertarungan yang sulit, dan telah mencarinya sepanjang hari. Selanjutnya, langit sudah sepenuhnya gelap sekarang. Kerapuhan kewanitaannya membuatnya tidak tahan lagi dengan kekecewaan. Yuhao, tidak ada yang harus terjadi padamu. Setelah melewati sepetak hutan, Li Yongyue terkejut dan berteriak, ada tenda di sana. Sebelum dia bisa melanjutkan, seberkas cahaya keemasan sudah bergegas maju dari belakangnya. Wang Donger melesat melewatinya saat dia mengalahkan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant dan terbang ke arah tenda. Cahaya keemasan tampak sangat cerah di malam yang gelap gulita. Wang Donger menghambur ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pada titik ini, dia merasa seolah-olah telah menghabiskan seluruh energinya. Tenda, ini tendanya. Wang Donger dapat segera mengenali tenda Huo Yuhao. Karena dia bisa menggunakan tendanya, itu berarti dia harus baik-baik saja. Kejutan itu menyentak tubuhnya yang lelah. Dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatan baru dan meraih di atas tenda dalam beberapa detik. Yuhao, Wang Donger berteriak cemas. Dia tidak bisa diganggu dengan fakta bahwa ini adalah hutan Great Stardow yang dipenuhi dengan binatang buas saat ini. Namun, dia berhenti berteriak setelah beberapa saat. Karena cahaya biru keemasan dari sayapnya menerangi sekelilingnya, semua yang ada di bawahnya terlihat olehnya untuk dilihat.
Dia melihatnya berbaring di tanah dengan ekspresi pucat di wajahnya, serta Wang Qiwer berbaring di pangkuannya. Mereka bersama. Ini adalah pikiran pertama yang melintas di benak Wang Donger. Namun, dia langsung tersentak dari linglung. Dia menarik sayapnya dan dengan cepat turun, lalu menghampiri Huo Yuhao dan menekankan tangannya ke dadanya. Wang Donger merasa pusing ketika dia merasakan jantungnya berdetak dan menjadi kurang tegang. Dia terengah-engah. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Dia masih hidup. Air mata mulai mengalir di wajahnya tanpa terkendali dan dia mulai menangis ketika dia melompat ke tubuhnya. Tangisannya membuat semua orang yang datang mengejarnya takut. Kai Meier secara alami adalah yang paling gelisah. Ketika dia tiba di samping Wang Qiwer, sepertinya dia menggunakan pergeseran instan. Dia meraih tangan Huo Yuhao dan membaca denyut nadinya. Ketika dia mengkonfirmasi kehadirannya, dia menghela nafas lega. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, dia membentak, "Donger, mengapa kamu menangis? Kamu hampir membuatku takut sampai mati." Dia sangat lega karena mereka menemukan Huo Yuhao. Segalanya akan jauh lebih mudah selama Huo Yuhao masih hidup. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengambil sebotol obat dan menuangkan 2 pil putih sebelum memasukkannya ke dalam mulut Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Zhang Lexuan menunjukkan keterampilan kepemimpinannya pada saat ini. Dia tidak berkerumun di sekitar Huo Yuhao dan Wang Qiwer, tetapi menginstruksikan semua orang untuk menyebar untuk menjaga tenda melawan binatang buas potensial. Setelah pengamatan sederhana, semua orang menemukan mayat di tanah dan potongan-potongan kain berlumuran darah yang menjadi milik pakaian Wang Qiwer. Semua orang terkejut melihat 3 mayat kera serigala. Mereka belum pernah melihat Beast Soul seperti itu sebelumnya. Ketika mereka melihat pakaian Wang Qiwer yang bernoda darah lagi, ekspresi mereka berubah lebih aneh. Wang Qiwer ada di tenda, tapi pakaiannya ada di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Donger melampiaskan dengan menangis sebelum menjadi tenang. Begitu dia tenang, dia buru-buru berdiri dan membiarkan Kai Meier memperlakukan Huo Yuhao. Saat ini, dia lebih khawatir tentang situasi Wang Qiwer. Wang Qiwer terus terlihat lebih baik dan lebih baik saat dia berbaring di kaki Huo Yuhao. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Wang Donger linglung dan merasa pahit di hatinya. Dari penampilannya, mereka sudah bersama sejak mereka berpisah dari tim. Mengapa Huo Yuhao memilih untuk bertarung dengannya daripada aku? Kenapa dia tidak membawa saya? Anak perempuan jauh lebih teliti daripada laki-laki, terutama mereka yang baru saja jatuh cinta. Wang Donger mendiskriminasi Wang Qiwer dan penampilannya yang identik. Saat ini, diskriminasi ini tumbuh semakin dalam. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dan tubuhnya berubah sedikit kaku. Itu karena dia melihat pakaian bernoda darah Wang Qiwer bertebaran di seluruh tempatnya. Potongan-potongan itu dulunya bagian dari pakaiannya. Lalu ketika dia berpikir sampai di sini, dia tidak tahan lagi. Dia berjalan di depan Tess dan mengintip. Saat dia mengintip, dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Han Ruoruo juga berada di samping tenda. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi tentu saja dia tidak bisa menjaga perimeter. Dia jelas melihat apa yang dilakukan Wang Donger. Dia bergegas beberapa langkah dan berbisik, "Donger, jangan berpikir membabi buta. Masalahnya kritis, dan dia harus beradaptasi." Tampaknya mereka telah melalui lebih dari satu pertarungan. Saya percaya perkelahian itu juga cukup intens. Wang Qiwer pasti menderita luka-luka. Lihatlah betapa berdarah pakaiannya. Orang normal akan mati karena kehilangan banyak darah. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik Huo Yuhao sebelum dia menjawab, "Sister Ruoruo, saya tidak berpikir secara membabi buta. Saya percaya pada Yuhao. Dia bukan tipe orang seperti itu." Han Ruoruo menatap matanya dan tertegun menyadari bahwa dia mengenakan ekspresi yang jelas dan serius saat dia mengatakan itu. Mata biru mudanya sangat indah.
Dia tidak bisa membantu tetapi membelai kepala wanita yang lebih muda dan tersenyum. Huo Yuhao benar-benar beruntung memiliki pacar seperti kamu. Jika saya seorang pria, saya akan memberikan segalanya untuk menantangnya untuk Anda. Namun, Anda perlu memperhatikan pria Anda sesekali. Sementara Yuhao bukan pria tampan, bakatnya tidak bisa ditandingi oleh kebanyakan orang. Ada banyak gadis yang akan ia tarik. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata dengan lembut, aku percaya padanya. Han Ruoruo memeluknya dan tidak mengatakan apapun. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao lagi dan berkata kepada Kai Meier dengan lembut. Din Kai, bagaimana kabar Yuhao? Kai Meier benar-benar santai pada saat ini, dan menjawab, dia baik-baik saja. Tubuhnya sedikit lemah, dan kekuatan jiwanya hampir sepenuhnya habis. Namun, sebenarnya tidak ada luka pada dirinya. Seharusnya tidak ada masalah. Dia hanya perlu waktu untuk istirahat sebelum pulih. Wang Donger memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia berkata, lihatlah dia juga. Kai Meier tercengang. Meskipun dia tidak bersama tim sebelumnya, dia tahu tentang konflik antara Wang Donger dan Wang Qiwer. Agar Wang Donger mengucapkan kata-kata seperti itu mengungkapkan kebaikannya. Baik, Kai Meier mendatangi Wang Qiwer dan memindahkannya lebih jauh ke tenda, jauh dari kaki Huo Yuhao. Setelah itu, dia merangkak ke tenda dan mengangkat tubuh Wang Qiwer. Wang Donger mengambil tenda portabelnya sendiri dan memindahkan Huo Yuhao ke dalam sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Setelah menyelesaikan ini, dia juga merasakan gelombang kelelahan. Ah, seruan Kai Meier mengejutkan semua orang. Wang Donger bergegas ke tenda untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar Kai Meier berteriak, lukanya serius. Luka-luka ini semuanya fatal, tapi mereka dijahit dengan baik, dan kehilangan darah terhenti tepat waktu. Tanda-tanda tubuhnya normal. Untungnya, luka-lukanya tidak lagi fatal, meskipun luka-lukanya masih serius. Setelah beberapa waktu, Kai Meier keluar dari tenda. Dia berkata, mereka memang bertemu musuh yang kuat. Namun, saya tidak tahu apakah itu adalah pekerjaan tuan-tuan roh jahat itu. Tempat ini cukup jauh dari tempat kami berada. Saya menduga bahwa makhluk jiwa mati ini harus bertarung dengan mereka. Wang Qiwer menderita beberapa luka mematikan. Untungnya, kehilangan darahnya terhenti tepat waktu, dan dia berhasil mempertahankan hidupnya. Selain itu, tampaknya ada kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya yang mendukung kesembuhannya, dan dia sangat tangguh secara fisik. Dengan istirahat yang cukup, dia bisa pulih. Dia telah diubah menjadi pakaian Huo Yuhao. Saya kira dia membantu menjahit luka-lukanya. Anak ini sangat teliti. Dia memang seorang insinyur jiwa, luka-luka diikat dengan baik. Donger, dia harus beradaptasi mengingat situasi. Jangan terlalu memikirkannya. Wang Donger menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Aku memikirkan hal-hal ketika aku melihatnya sebelumnya, tapi aku baik-baik saja sekarang. Saya percaya pada Yuhao. Dia bukan tipe orang seperti itu. Kai Meier tersenyum sebelum berkata, baiklah. Guis, ambil kesempatan ini untuk istirahat. Saya akan menjaga tempat ini malam ini. Hari ini benar-benar membebani kita semua. Zhang Lexuan tersenyum dan menjawab, untungnya, Anda ada di sini, dan semua orang selamat. Kai Meier menjawab, yang paling penting adalah semua orang aman. Lexuan, kamu lelah juga. Pergi dan istirahatlah. Zhang Lexuan mengakui kata-katanya dan menjawab, baiklah. Saya akan mengambil alih untuk Anda dalam 2 jam. Semua orang mengepung 2 tenda dan duduk sebelum memasuki kondisi kultivasi mereka. Wang Donger menjaga tenda Huo Yuhao. Dia tidak melihat tenda Wang Qiwer lagi. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak terganggu dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Wang Donger adalah wanita yang pintar. Kekuatan terbesar wanita cerdas adalah dia tidak akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa banyak hal pasti terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer sepanjang hari,
dan mereka pasti telah melalui banyak perkelahian sengit. Namun, dia hanya senang bahwa dia berhasil bertahan. Selanjutnya, dia telah berbicara dari lubuk hatinya barusan. Karena dia mengerti Huo Yuhao, dia mempercayainya sepenuhnya. Dengan kepercayaan ini, dia secara alami tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia juga tidak ingin tahu apa yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiuer sebelumnya. Selama dia baik-baik saja, dia puas. Tidak bisa dihindari bagi wanita untuk merasa cemburu. Namun, yang cerdas dan percaya diri lebih tahan dalam aspek ini. Untuk beberapa alasan, Wang Donger merasa lebih berpikiran terbuka setelah sakit hati sementara setelah dia melihat Wang Qiuer dengan pakaian Huo Yuhao. Dia tahu bahwa dia sangat memperhatikan Wang Qiuer sebelumnya karena mereka terlihat identik. Dia memiliki penampilan seperti Dewi Cahaya yang Huo Yuhao jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, hanya ada satu Dewi Cahaya, yang dikembangkan dari keterampilan fusi jiwa bela dirinya dengan Huo Yuhao. Apakah penampilan sangat penting? Jika itu yang terjadi, Juzi yang sama-sama menggairahkan akan merebut hati Huo Yuhao sebelum dia tahu tentang identitasnya sebagai Dewi Cahaya. Namun, dia masih tetap sangat sopan dan pantas bersamanya. Dia tidak memulai apapun dengannya. Setelah 2,5 tahun, hatinya masih bersama Wang Donger. Apa yang harus dia khawatirkan? Itu harus menjadi kecemburuan yang intens, atau mungkin bahkan ketidaknyamanan yang memungkinkannya untuk menyelesaikan dilemanya. Dia tidak curiga, dan bahkan menerima Wang Qiuer sekarang. Setidaknya, dia tidak merasakan permusuhan yang sama terhadap Qiuer yang dia miliki sebelumnya. Wang Donger juga perlahan memasuki meditasi mendalam dengan penerimaan yang baru ditemukannya. Sedikit gelombang aura cahaya mengelilingi tenda dan membuat suhu di dalamnya lebih hangat. Mereka akhirnya terbebas dari masalah. Malam ini sangat damai. Sementara itu, Kai Meier, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo bergiliran berjaga. Mereka tidak membangunkan orang lain. Ketika Huo Yuhao terbangun dari tidur lelapnya, ia merasa sangat sakit dan sakit kepala yang memecah. Kekuatan jiwanya baru pulih 30%, tetapi dia tidak lagi selemah sebelumnya. Ketika dia membuka matanya, dia sedikit tersesat ketika dia melihat langit-langit tenda yang suram. Di mana saya? Dia tidak ingin bergerak karena rasa sakitnya, tetapi aroma di tenda mengingatkannya pada seseorang, karena itu terlalu akrab. Donger, Huo Yuhao berteriak segera, dan berjuang untuk duduk. Meskipun dia tidak mengalami cedera, dia masih sangat pusing saat dia duduk. Dia hampir jatuh kembali. Tirai ke tenda terbuka, dan wajah terkejut mengintip ke dalam. Yuhao, kau akhirnya bangun. Wang Donger menekuk pinggangnya dan memasuki tenda. Diam-diam dia senang. Yuhao memanggil namaku dulu setelah dia bangun. Setelah melihat Wang Donger, Huo Yuhao bahkan tidak berpikir, dan mengulurkan tangan untuknya. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Wang Donger juga terpana oleh hasratnya. Namun, dia memeluknya kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah dia membeku sesaat. Donger, apakah Anda tahu sesuatu? Saya benar-benar takut. Huo Yuhao bergumam pelan. Wang Donger tertegun. Dia merasa agak aneh. Seharusnya aku yang takut, kan? Aku takut tidak melihatmu lagi. Saya hampir diambang kematian 2 kali, tetapi pada akhirnya saya berhasil bertahan hidup. Donger, aku benar-benar merindukanmu. Saat dia berbicara, dia memeluknya lebih erat. Tidak peduli musuh kuat apa yang dia hadapi, dia selalu berhasil menjaga ketenangannya. Namun, dia dipenuhi dengan perasaan kebahagiaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat Wang Donger lagi setelah secara sempit menghindari kematian. Dia juga melafalkan perasaan terdalamnya padanya. Wang Donger memukul bahunya, idiot, mengapa Anda mengambil risiko itu? Kenapa kau tidak tinggal bersama kita semua? Kenapa kamu tidak mengajakku? Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tahu jawabannya.
Mereka berdua berpelukan erat begitu saja dan merasakan detak jantung masing-masing. Hati mereka akhirnya bersama setelah mereka bersatu kembali dan menjalin hubungan mereka. Dalam hati Huo Yuhao, sosok yang milik Dewi Cahaya sekarang akhirnya dan sepenuhnya miliknya. Lain kali, sudah lama, bagaimana tubuh Yuhao? Suara Kai Meier terdengar di luar setelah batuk. Wang Donger ingat bahwa ada orang lain di luar, dan wajahnya mulai memerah, sementara telinganya juga memerah. Dia dengan cepat melepaskannya dan melirik Huo Yuhao dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan ke depan tanpa sadar dan menusuknya. Kulitnya lembut dan lembut, seperti almond beancur. Aroma segarnya menenangkan, dan Huo Yuhao merasa mabuk pada saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak orang yang menunggunya di luar, dia akan menciumnya berkali-kali. Ketika mereka berdua keluar dari tenda, semua orang merasa geli ketika mereka mengelilingi mereka berdua. Keduanya memerah pada titik ini. Wang Donger berbalik dan bersandar di bahu Huo Yuhao. Dia memukulnya dengan ringan beberapa kali. Seorang pria lebih berkulit tebal. Meskipun wajah Huo Yuhao merah, dia segera pulih dari rasa malu dan berkata, "Din Kai, kakak perempuan tertua-tertua, saudari Ruoruo, Yong Yue, Mo Xuan. Senang sekali kalian semua baik-baik saja." Kai Meier tersenyum dan bertanya, "Bagaimana tubuhmu?" Huo Yuhao menjawab, "Saya masih agak lemah. Pertarungan kemarin terlalu intens. Jika bukan karena bantuan Kiwer, kita pasti sudah mati." "Ya, bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja?" Kai Meier menjawab, "Dia masih tidur. Untungnya, hidupnya tidak dalam bahaya setelah Anda mengobatinya. Dia memang pemilik naga emas. Dia pulih dengan cepat meskipun dia menderita cedera kritis. Tidak ada kekambuhan juga. Apa yang terjadi dengan kalian berdua kemarin?" Huo Yuhao masih sedikit takut saat dia memikirkan pengalaman kemarin. Mereka sangat sial. Pertama, mereka telah bertemu 3 tuan jiwa jahat. Setelah itu, mereka bertemu dengan 3 binatang jiwa mutan. Kemalangan mereka tidak normal. Dia menceritakan bagaimana dia bertindak sendiri setelah dia menyadari ada sesuatu yang salah menggunakan deteksi spiritualnya, dan bagaimana dia dan Wang Qiuer bersaing dengan dan menjebak Zhong Liren. Dia juga mengulangi apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Dia memberitahu mereka hampir semua yang telah terjadi, tetapi menyembunyikan 2 hal. Pertama, dia tidak berbicara tentang cahaya pemurniannya. Dia menjalin kebohongan dan mengatakan dia menggunakan syok spiritualnya 2 kali berturut-turut, berhasil menghancurkan roh binatang Zhong Liren. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia bekerja sama dengan Wang Qiuer, dia juga menyembunyikan fakta bahwa dia telah melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini tidak benar-benar sesuatu yang layak disembunyikan. Namun, dia memutuskan untuk menyembunyikannya ketika dia mengingat apa yang dia dan Wang Qiuer alami kemarin, dan ketika dia melihat Wang Donger yang khawatir dan bahkan ketakutan. Untuk alasan yang sama, dia juga menyembunyikan bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan hidup Wang Qiuer. 2 kebohongan sebelumnya masih bisa diekspos oleh Wang Qiuer, tetapi dia takut akan kebohongan terakhir. Bagaimanapun, hanya dia yang tahu tentang itu. Luka di pergelangan tangannya juga telah disembuhkan oleh kekuatan kehidupan yang sangat besar dari emas kehidupannya setelah 1 malam istirahat. Setelah mendengar penjelasan Huo Yuhao, semua orang terkejut meskipun mereka belum mengalaminya sendiri. Keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah itu terlalu berbahaya. Wang Donger sedikit linglung setelah mendengar kata-katanya. Setelah Huo Yuhao menceritakan bagaimana Wang Qiuer menyelamatkannya, dan bagaimana itu menyebabkan luka-lukanya yang parah, tatapan mata Wang Donger berubah. Matanya bergerak, seolah dia memikirkan sesuatu. Namun, dia secara tidak sadar mengepalkan tangan Huo Yuhao dengan erat. Setelah mendengarkan Huo Yuhao, Kai Meier tertegun. "Kalian berdua terlalu berani. Bahkan dengan bakat luar biasa Anda, dia adalah seorang master jiwa iblis 8 cincin.
Bahkan dalam duel, aku tidak bisa menangkapnya. Namun, kalian berdua menggagalkan rencananya. Bagaimana dengan dua anak beruang Dark Golden Terror Claw yang Anda bicarakan? Biarkan mereka keluar. Jangan membekukan mereka sampai mati. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan melepaskan kedua anaknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka masih beku, tetapi Huo Yuhao bisa merasakan kehidupan mereka yang berkembang melalui deteksi spiritualnya. Ultimate Ace-nya tidak hanya digunakan untuk melukai. Itu memiliki efek pelestarian yang agak kuat juga. Huo Yuhao menekan kedua tangan pada kedua anaknya dan perlahan-lahan menarik aura tipe S utamanya. Dia juga sedikit mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menggunakan teknik surga misterius untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah mereka. Kedua anaknya berdiri di sana dalam keadaan linglung, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Karena Huo Yuhao berani untuk membekukan mereka, itu berarti dia telah mempertimbangkan aspek ini. Dalam Ultimate Soldier Plan, ia telah mengambil pelajaran khusus tentang resusitasi kardiopulmoner. Bukalah dan berikan tekanan sebelum agitasi dengan kekuatan jiwa. Dengan kontrol deteksi spiritualnya, Huo Yuhao memulihkan kedua anaknya dengan sempurna. Akhirnya, mereka mulai bernapas setelah 10 menit. Dada mereka juga bisa terlihat naik dan turun. Kedua anaknya terlihat sangat lucu. Mereka baru saja lahir, dan bahkan belum membuka mata mereka. Kai Meier berkata, "Yuhao, apa rencanamu dengan mereka?" Huo Yuhao berkata, "Jika Akademi membutuhkannya, kita bisa membawanya kembali. Saya percaya Bell Dwelling Area harus membutuhkannya. Lagi pula, anak beruang Dark Golden Terror Claw Bear sangat sulit ditangkap." Kai Meier juga tidak berdiri di upacara. Dia mengangguk dan menjawab, "Ayo bawa mereka kembali ke akademi dulu." Namun, saya tidak berpikir area duel bis cocok untuk mereka. Dengan situasi saat ini di area duel bis akademi, mereka berdua mungkin menakuti sisa-sisa hewan buas jiwa biasa ketika mereka berkembang setelah beberapa bulan. Setelah mendengar kata-kata Kai Meier, Huo Yuhao dan Wang Donger saling memandang. Mereka teringat akan masa ketika Huo Yuhao melepaskan aura 100.000 jiwa binatang buas dan menakuti seluruh area duel binatang. Mereka berdua geli pada saat ini. Zhang Lexuan menyela, "Mari kita angkat mereka di halaman dalam dulu. Semua orang akan merawat mereka jika mereka berada di halaman dalam." Kai Meier mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini." Kedua anaknya perlahan pulih, dan bahkan mulai menangis. Tangisan mereka terdengar agak menyedihkan, seperti bayi yang menangis. Semua orang yang hadir adalah yang terbaik di Akademi Shrek, tetapi tidak satupun dari mereka yang membantu mengangkat Dark Golden Terror Claw Bears sebelumnya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao punya ide cemerlang dan berkata, "Mereka berdua pasti lapar. Sayang sekali, ibu mereka telah terbunuh. Mayatnya pasti diambil oleh tuan-tuan roh jahat yang jahat itu juga." "Din Kai, apa kau tahu apa yang dimakan Dark Golden Terror Claw Bears?" Kai Meier bingung dengan pertanyaan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beruang Dark Golden Terror Claw yang matang makan daging, tetapi anak-anak muda seperti itu harus makan susu, kan? Susu. Beberapa pria menundukkan kepala, karena mereka takut menyebabkan kesalahpahaman jika mereka melihat wanita. Ada lebih banyak pria daripada wanita di tim mereka. Selain Din Kai, mereka juga tidak bisa menyinggung Zhang Lexuan dan Han Ruaruo. Ada juga Wang Qiwer, yang kemampuan bertarungnya telah disaksikan oleh semua orang sebelumnya. Pada saat ini, suara lemah terdengar, "Tidak, mereka tidak makan susu. Mereka mengonsumsi daging sejak mereka dilahirkan. Makan pertama mereka harus plasenta dan tali pusar ibu mereka. Untuk binatang buas yang kuat, mereka dilahirkan dengan gigi. Mereka makan daging sejak mereka dilahirkan. Mereka memang sangat kuat." Semua orang berbalik ke arah asal suara itu. Mereka melihat Wang Qiwer berjuang ketika dia keluar dari tendanya. Wajahnya sangat pucat,
dan dia tampak suram. Namun, itu bisa dimengerti, mengingat bahwa dia telah menderita luka serius seperti itu. Dia mampu berdiri setelah hanya 1 malam, yang menunjukkan betapa sulitnya dia. Daging. Jika mereka mengonsumsi daging, maka itu jauh lebih mudah. Li Yongyue dan Mo Xuan menawarkan diri untuk mendapatkan daging. Ketiga kera serigala itu sangat besar, dan penuh dengan daging. Wang Qiwer berjalan perlahan ke yang lainnya. Zhang Lexuan berjalan untuk mendukungnya. Wang Qiwer memandangnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Zhang Lexuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita harus menjadi orang yang berterima kasih padamu. Jika Anda dan Yu Hao tidak menarik Tuan Roh Jahat, kami akan berada dalam masalah. Bisakah kamu berjalan? Jika Anda tidak bisa, jangan memaksakan diri." Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya baik-baik saja." Sedikit lemah. Saat dia berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao juga menatapnya dengan ekspresi prihatin. Pertarungan kemarin telah menghilangkan konflik di antara mereka berdua. Ketika Wang Qiwer bangun, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Tidak diragukan lagi, itu milik Huo Yuhao. Auranya bahkan ada di sana. Setelah itu, dia ingat apa yang terjadi kemarin. Huo Yuhao berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang dia yang memberi darah kepadanya, tetapi itu masih muncul dalam pikiran Wang Qiwer. Dia belum mengungkapkan kemampuan terakhir dari 3 kemampuan bawaan yang diberikan padanya oleh naga emasnya. Itu adalah dia bisa merekam semua yang terjadi setelah dia tidak sadar dalam pikirannya. Saat ini, tatapan dingin di matanya menjadi kurang lazim. Wang Donger melepaskan lengan Huo Yuhao dan berjalan menuju Wang Qiwer. Huo Yuhao ketakutan dan buru-buru berkata, "Donger, kamu